Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya sebagai Ahyat dari Sistem Informasi dari Prodi Sistem Informasi Universitas Said Asia. Di sini saya akan mempresentasikan proyek pengembangan sistem informasi akademik untuk pesantren teknologi Majapahit. Kemudian yang pertama, pendahuluan. Jadi latar belakang kenapa ada proyek seperti ini adalah yang pertama adalah eh, kebutuhan akan teknologi informasi dan komunikasi yang pada saat ini itu menjadi elemen penting dalam hal pengelolaan sebuah organisasi, khususnya dalam hal ini organisasi pendidikan seperti itu. Nah, di pesantren teknologi Majapahit sendiri, seluruh aktivitas akademiknya itu masih menggunakan sistem manual dari segi pengelolaannya, khususnya seperti itu ya. Nah, dengan pengelolaan administrasi yang manual ini jelas memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama adalah informasinya sangat sulit untuk didapatkan, kemudian eh, informasinya juga tidak selalu relevan, dalam artian informasinya mungkin informasi yang belum diupdate dan lain sebagainya, kemudian informasinya tidak tersentralisasi, kemudian yang terakhir adalah manajemen tidak bisa melakukan pengambilan keputusan yang terinformasi dengan baik karena informasi akademiknya juga tidak begitu baik seperti itu. Kemudian dengan hal seperti itu, maka dibutuhkan sebagai sistem informasi akademik yang bagus, yang meningkatkan efisiensi dalam hal pengelolaan akademiknya seperti itu. Kemudian pada tahapan selanjutnya, sebelum kita masuk pada pengembangannya, di sini saya melakukan evaluasi terhadap sistem yang berjalan. Jadi saya melakukan evaluasinya dengan menggunakan metode BISES. Di sini ada sekitar 6 elemen yang kita evaluasi. Yang pertama performance, information, economics, control, efisiensi, dan service. Dari evaluasi ini saya dapatkan dengan cara menyebar kuesioner yang kemudian diisi, kemudian dari situ kita olah datanya untuk menyimpulkan beberapa hipotesis. Yang pertama untuk untuk performanya di sistem yang berjalan, artinya sistem manual yang sekarang adalah proses akademik itu terlambat, jadi akses informasinya itu kurang cepat. Kemudian yang kedua, perihal informasi dan data. Jadi data akademik itu sulit untuk diakses dan juga kurang akurat. Kemudian dari segi ekonominya sendiri, biayanya kurang efisien karena banyak dokumen fisik yang harus dicetak dan update setiap kali ada perubahan. Kemudian yang ketiga adalah dari kontrol dan security-nya. Jadi datanya itu kurang terjamin, kemudian juga rentan terhadap kehilangan karena datanya tidak tersentral, terdiri dari beberapa file-file seperti itu. Kemudian juga tidak efisien karena manual, membutuhkan sumber daya yang lebih ya untuk pengelolaannya dan manajemennya. Kemudian yang terakhir adalah service. Jadi layanan akademik kurang responsif dan lambat. Orang tua kurang bisa tahu akan informasi, kemudian manajemen top manajemen juga tidak bisa mengambil keputusan dengan cepat karena datanya juga tidak akurat seperti itu. Kemudian dalam pengembangannya sendiri kami menggunakan metode SDLL dengan model waterfall. Jadi kenapa metode waterfall ini kami pilih? Yang pertama adalah dari scope atau besaran proyek yang kami buat itu cocok dengan metode ini. Dalam artian metode ini kan mudah sekali untuk dipahami ya, dan mudah sekali untuk dikelola. Kemudian dari tahapan-tahapannya yang fase-fasenya yang harus dilaksanakan secara berurutan, maka dari sini kita bisa mendesain setiap fase itu sedetail mungkin supaya kita dapatkan output yang apa namanya, yang maksimal seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah karena eh, ini kan proyek yang
kebutuhannya sudah jelas, kemudian tujuannya juga sudah jelas, dan juga skopnya sendiri itu juga tidak terlalu besar seperti itu. Itu adalah alasan kenapa kami memilih model waterfall. Kemudian model waterfall ini terdiri dari beberapa fase. Yang pertama adalah fase perencanaan, jadi kami melakukan identifikasi kebutuhan dengan cara berbicara langsung dengan pemangku kepentingan. Kemudian kami menganalisis, jadi analisis evaluasi sistem manual tadi dan kebutuhan pengguna. Jadi analisisnya tadi sistem manual kami analisis itu dengan menggunakan Pisces ya. Kemudian desain, jadi kami membuat desain eh, entity relation database-nya, kemudian kami implementasikan database itu, kemudian kami membuat juga antarmukanya, kemudian implementasi atau pengkodeannya berbasis web, kemudian pengujian, jadi uji coba dan perbaikan sebelum implementasi dijalankan secara penuh, kemudian yang terakhir adalah pemeliharaan. Untuk proyek ini sendiri kita sudah sampai pada implementasi, jadi kita sudah mendesain dashboard untuk adminnya dengan berbagai fungsi, tapi untuk dashboard dari wali santri, kemudian santri belum selesai seperti itu. Kemudian keuntungan tadi sudah saya sebutkan. Jadi yang pertama pendekatan dari model waterfall ini kan terstruktur gitu ya, terstruktur dan berurutan. Kemudian dokumentasi yang lengkap. Jadi setiap ada proses itu selalu ada dokumentasi yang lengkap, baik dari analisa, baik dari analisa apa sistem yang berjalan maupun analisa kebutuhan itu selalu ada dokumentasi lengkap. Kemudian yang terakhir tadi kan untuk proyeknya kebutuhannya sudah jelas, untuk kebutuhan dan tujuannya sudah jelas seperti itu. Kemudian manfaat implementasi sistem ini sendiri terhadap organisasi. Yang pertama adalah peningkatan efisiensi dalam hal pengelolaan data akademik. Yang kedua adalah akses informasi yang lebih cepat, akurat untuk guru, santri, dan wali santri. Kemudian juga mengurangi kesalahan administrasi akibat proses manual dengan sistem yang sudah terstruktur, terdesain dengan baik, itu kan mengurangi kesalahan manusia atau human error-nya seperti itu. Kemudian peningkatan keamanan dan pengelolaan data akademik dengan sistem yang tersentralisasi, otomatis untuk keamanan juga lebih bisa kita jaga. Kemudian pengelolaan datanya juga lebih baik seperti itu, baik dari retrieval atau pengambilan, kemudian updating, dan pengelolaan yang lainnya itu jadi lebih mudah seperti itu. Nah, nanti setelah ini kita akan lihat dari segi dashboardnya, kemudian dari segi beberapa fungsi-fungsi yang sudah ada, kemudian kita juga akan melihat dari kuesioner yang kita buat untuk menganalisa sistem yang berjalan tadi itu. Seperti itu. Sekarang kesimpulannya. Jadi dari proyek ini apa yang bisa disimpulkan? Yang pertama adalah sistem informasi akademik yang didesain nanti akan meningkatkan efisiensi manajemen akademik, kemudian evaluasi sistem berjalan yang menggunakan business tadi, itu kita mampu mengidentifikasi kelemahan pada sistem yang lama, sistem yang berjalan. Jadi untuk basis atau dasar pembangunan sebuah sistem yang baru itu lebih kuat seperti itu. Kemudian dari segi pengembangan sistemnya sendiri yang menggunakan metode waterfall tadi sangat cocok dengan tipe projectnya dan nanti hasilnya juga mudah-mudahan maksimal karena metode yang dipakai juga sudah sesuai dengan proyeknya seperti itu. Jadi demikian dari untuk presentasinya sendiri. Sekarang kita akan melihat yang pertama adalah ini kuesionernya. Jadi kuesioner yang saya bagikan untuk menganalisa sistem yang berjalan. Jadi di sini masing-masing elemen dari pieces tadi ada performance, kemudian apa namanya informasi, kemudian ekonomis dan lain sebagainya tadi saya buatkan
kuesioner, kemudian saya sebar, kemudian kita olah kuesionernya. Kuesionernya dengan ini ya, dengan setuju dan tidak setuju. Jadi dengan setuju nilainya, sangat setuju nilainya 5, setuju nilainya 4, netral nilainya 3, tidak setuju nilainya 2, dan sangat setuju nilainya 1. Jadi masing-masing elemen ada 7 pertanyaan, jadi total ada 42 pertanyaan seperti itu yang kita olah, dan kemudian untuk memvalidasi hipotesis-hipotesis kita yang sudah saya jabarkan di depan tadi itu. Kemudian selanjutnya adalah untuk proyeknya sendiri itu sudah sampai di dashboard admin. Jadi ini adalah tampilan loginnya. Saya menggunakan Bootstrap untuk CSS-nya dan juga bahasa pemrograman PHP gitu. Dan ini masih saya jalankan di server localhost exam. Jadi di localhost masih belum online seperti itu untuk loginnya sendiri. Jadi untuk dashboard loginnya adalah seperti ini. Untuk fungsionalitasnya di sini ada data-data umum seperti data kelas, semester, tahun pelajaran, mata pelajaran, dan juga data wali kelas. Kemudian untuk jadwal ada menu untuk menambahkan jadwal, kemudian ada untuk menu memperlihatkan jadwal mengajar seperti itu. Ini sudah saya isi beberapa. Kemudian data dari manajemen berupa data top manajemen ya khususnya ya. Kemudian ada data dari gurunya sendiri seperti itu untuk data gurunya. Kemudian ada data dari peserta didiknya sendiri seperti itu. Nah, ini adalah data dari peserta didiknya. Kemudian ada absensinya sendiri seperti itu. Ini adalah proyeknya, jadi proyeknya belum rampung beneran, jadi masih eh, dalam tahapan ini ya tadi ya, masih dalam tahapan implementasi, dan yang terimplementasi juga masih hanya dashboard admin, kemudian menu loginnya seperti itu. Mungkin dashboard admin untuk fungsinya memang sudah beberapa sudah selesai, tapi untuk menampilkan di pengguna yang lain seperti di siswa atau santrinya dan juga walinya itu masih belum selesai seperti itu. Jadi ini adalah presentasi saya perihal eh, proyek eh, sistem informasi saya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.